terpaksa saya balik ke sini, ya udah Namen langsung di metodis kemarin. Di Siloam ya. Nah, 2 minggu. Ada setahun ini sakit kayak gini. Asam lambung. Kita berapa bulan ini lah? Sudah berapa bulan ini udah ya? Dari bulan 4 kali ya. Bulan 4. Takut mati. Mati aja. Iya. Mau biar mati. Enggak. Hah? Sedikit aja lah. Oh sedikit. Apa bedanya takut sedikit dengan takut banyak? Sama-sama takut nih itu. Hah? Kalau sedikit apa ya? Mungkin masih memikirkan anak-anak kali ya. Oh anak-anak. Anak masih kecil-kecil. Oh masih kecil. Iya ya. Jadi kalau masih kecil nanti nggak bisa besar orang itu kalau nggak ada bapaknya. Nggak ada yang ngurus. Siapa yang mau tanggung jawab mereka? Kita kan di sana dok. Di Papua. Papua. Di sini tinggal sama opung. Oh anak sama opung. Kenapa nggak ikut ke Papua? Pendidikannya di sana dok masih ini. Daerahnya masih rawan dok. Iya. Iya. Tugas di mana di sana bang? PNS. PNS. Oh PNS. PNS apa? Inspektorat. Inspektorat. Inspektorat apa? Ini masalah inspektorat. Semua, pengawas semua. Kabupaten. Daerah. Oh pengawas daerahnya, pemerintah daerahnya lah ya. Oh gitu. Nggak ada sekolah di sana. Ada. Ada sih, cuma masih tertinggal sekarang ini. Pendidikan. Tertinggal. Nggak bisa sampai bapaknya mengajari. Hah? Beda lah dok. Beda lah. Kita orang tua itu ngajarin anak Kok beda? darah tinggi. Ah itu persoalannya. Tapi padahal tadi abang bilang anak-anak perlu bapaknya nggak? Betul. Perlu bapaknya di Papua, anak di Medan gitu. Keamanan juga di sana belum bisa terjamin dok. Siapa yang bisa menjamin keamanan hidup ini? Iya di sana. Ya yang Karena bisa sana- menjamin keamanan siapa? Iya sih. Siapa coba ya sih kak? Kita sendiri jam. Kok kita? Bisa kita lebih menjamin keamanan kita? Ya menghindar toh. Bisa kita menghindari panah-panah itu kak hindar nanti. Di panah tuh menghindar acuk gitu. Bukan Ha. soal panas, baku kontak senjata dok. Ah bukan panah lagi, pakai peluru lagi di sana ya kan? Iya. Ah bisa kita hindari itu. Jadi kenapa masih hidup sampai sekarang? Itu pertanyaannya. Coba abang kenapa masih hidup sampai sekarang? Udah sekian lama kerja di Papua sana. Ya Tuhan belum berkehendak kita mati. Tuhan belum berkehendak kita mati. Ngapain pula Tuhan berkehendak kita mati? Oh gitu, mau bilang gimana dok? Enggak, coba dulu. Tuhan itu bukan berkehendak kita mati. Tuhan itu berkehendak kita hidup. Makanya abang hidup sekarang. Ngapain urusan mati sama Tuhan? Kadang kita sendiri yang membuat mati. Dengan apa? Takut mati. Iya. Ya. Selama Tuhan masih mau kita hidup, hiduplah kita. Kenapa kita masih bisa hidup? Masih dikasihnya semua yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Oksigen. Dikasih Tuhan nggak oksigen? Iya. Makanan. Dikasih Tuhan nggak makanan? Kasih. Hah. Terus? Sama anak-anak siapa yang kasih? Abang. Oksigen itu abang yang kasih sama anak-anak? Tuhan lah yang menjadi. Oh Tuhan. Jadi kalau abang meninggal, siapa yang ngasih oksigen sama anak-anak? Tetap juga Tuhan yang. Ah udah. Jadi kalau abang takut mati karena anak-anak nanti kayak mana mau dipelihara, sama aja abang sok-sok mengambil tugas Tuhan. Iya kan bang? Jawab saja dong. Menanggung jawab ya apa? Diri abang aja pun nggak bisa abang tanggung jawab. Mau abang tanggung jawab ya anak. Oh alah. Hah? Cocok? Cocok dok. Itulah. Jadi kalau aku bilang sama abang, ini sakitnya bukan di perut, sakitnya di pikiran. Memang sih, saya terus terang ya. Makanya nggak ada obatnya. Capek berobat nanti kemana-mana. Abang Putih udah dari ujung Papua sana datang ke Medan berobat. Memang karena kebetulan ada anak di Medan lah bilang ya kan. Iya. Tapi bayangkanlah jauhnya itu. Seakan-akan nggak ada di sana dokter yang hebat. Ada, tapi nggak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit yang seperti ini. Sakit perut lah, sakit kepala kadang-kadang, ya kan? Takut mati. Jadi pertanyaannya, masih mau takut mati? Masih lah kalau masih takut mati lah. Nanti kalau saya nggak takut mati dibilangnya ayam potong nanti. Siapa yang bilang? Orang-orang lah. Oh, jadi kalau orang-orang tahu orang abang itu nggak takut mati gitu? Habis kita kalau cerita di sana takut mati nggak? Ya takut dong katanya gitu. Oh, jadi
kumpulannya pun udah memaksa di sana dalam kondisi ketakutan semua lah ya. Enggak. Ih, sempat aku di sana praktek banyak lah pasienku. Ya jelas. Hah, takut mati semua di sana. Takut lah tuh, bagaimana dikit-dikit pung di sana Pak ya. Siapa yang memberikan abang hidup? Ya jelas lah Tuhan. Kenapa abang masih hidup sampai sekarang? Aduh, kalau Karena itu- yang pertama dikasih oksigen. Tadi terpotong kita. Yang kedua dikasih makanan sama Tuhan. Yang ketiga dikasihnya keamanan. Jadi yang menjaga abang itu adalah Tuhan. Udah. Terus apa hak kita takut mati? Takut mati artinya apa? Nggak mau mati. Betul? Bisa abang tahan Tuhan. Janganlah mati aku gitu. Nggak bisa lah. Nah itulah. Kita hanya bisa menerima. Maka obatnya ini bang adalah bersyukur aja. Masih hidup. Jangan abang udah masih hidup kayak gini, abang tengok pula anak-anak. Kayak mana nanti kalau aku mati? Apa urusan? Sama aja itu sombong. Sombong nggak? Menurut abang sombong nggak bang? Mana itu saya? Ya, ya juga sih. Ah iya. Kok abang pula yang menentukan nanti anak-anak ini siapa yang menjaga? Kalau aku nggak ada, ya yang menjaga abang siapa? Tuhan. Jadi yang menjaga anak-anak abang? Gak mungkin. Mana kita bisa menjaga anak kita? Yang bisa itu orang tua adalah mendidik anak supaya jadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang ingat kepada penciptanya. Persoalannya bapaknya pun lupa siapa yang ciptakan. Kayak mana mau dididik anaknya? Betul nggak? Betul. Orang takut mati sama dengan lupa sama sang pencipta. Dirasanya dia yang membuat dia hidup. Mana pula kita membuat kita hidup, ya kan? Yang membuat kita hidup itu adalah Tuhan. Gitulah. Cocok bang? Nah, apalagi bebannya? Jadi boleh mati? Jangan. Iya. Mana ya? Saya mau sembuh. Mau sembuh sih mau sembuh, tapi nanti kalau mati udah cepat sembuh memang. Negatif kali otak abang. Pantes lah nggak sembuh-sembuh abang. Gimana dong? Hah? Takut mati? Hah? Mesti saya menjawab lagi. Ya pusing lah orang abang rasa hidup ini punya abang. Hidup abang punya siapa? Ya Tuhan lah. Jadi kalau punya Tuhan mau abang ambil dari Tuhan gitu? Mau abang pertahankan gitu? Tidak. Tidak, tapi aku bilang boleh mati. Enggak katanya. Rampas-rampasan apa sama Tuhan? Hah? Mau ku ambil hidupmu ya? Jangan dulu, jangan dulu. Akhirnya negatif thinking sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan mau mengambil aku. Kok sakit perutku? Kok sakit iniku? Paham? Negatif pikirannya. Jangan-jangan mau mati aku karena penyakit ini. Akhirnya apa? Semua yang terjadi sama abang, abang anggap akan bisa mengambil hidup abang. Padahal yang boleh menentukan hidup itu diambil atau tidak itu adalah Tuhan. Bukan penyakit kita. Udah abang jalani ya di sana, risiko tingginya di sana lingkungannya. Lalu masa nggak abang sadari, kalau bukan karena Tuhan, karena apanya aku masih hidup? Terus aku mau takut mati, kulawanlah Tuhan. Nggak melawan Tuhan abang kalau takut mati. Nah, itulah. Jadi kalau aku bilang sama abang, anak-anak itu perlu waktu bersama-sama orang tua bang. Bawa ke Papua. Abang yang ngajari. Sekolah pun jadi sekolah apa adanya, nggak ada masalah. Abang ajari dia dengan penuh kasih. Kalau emosi abang, ya abang ini berdosa. Bertobat. Masa awak marah sama anak awak karena bodoh, sedangkan awak sendiri pun bodoh juga kadang. Iya kan? Awak mau baik-baik sama diri awak, sama anak awak marah-marah awak. Cok lah. Ngeri kali itu kan? Betul. Nggak adil. Jadi wajar nih ini abang terima. Anggaplah ini sebagai cara Tuhan mengingatkan abang. Supaya kembali ke jalan yang benar. Bawa semua anak-anak itu, ya. Di sana kita sekolah. Nggak apa-apa sekolah nggak bagus. Papa akan mengajar kalian. Papa takut Tuhan. Gitu bilang.
Cocok? Cocok.